Tim kuasa hukum Brigjen Kadin Hasibuan menyampaikan keberatan atas penghentian penyelidikan kasus dugaan pencurian oleh Direskrimum Polda Sumsel. Diki, warga Citra Grand City bersama tim kuasa hukum Brigjen Kadin Hasibuan menyampaikan keberatan atas dikeluarkannya SP2HP tentang penghentian penyelidikan oleh Direskrimum Polda Sumatera Selatan terkait kasus dugaan pencurian dan pemberatan pasal 363 oleh Oknum Manajemen Citra Grand City. Brigjen Kadin Hasibuan, kuasa hukum Diki selaku pelapor menyampaikan kepada media terkait SP2HP yang diterbitkan oleh Direskrimum Polda Sumatera Selatan. Dirinya selaku kuasa hukum sangat keberatan atas penghentian perkara tersebut. Untuk itu pihaknya akan menempuh jalur hukum. Alasan mereka menyita barang-barang klien kita katanya untuk penertiban lingkungan. Setelah kita gelar perkara, pihak Direskrimum masih tetap pada pendiriannya. Jadi terpaksa kita nanti melakukan langkah upaya hukum, baik dalam bentuk pra-peradilan, surat menyurat dan lain-lainnya. Dan juga kita juga sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Ini sudah mediasi ini sudah masuk ke sidang pertama. Sementara AKBP Wisdon selaku Kasubdit 1 Unit 3 Kamnek Direskrimum Polda Sumatera Selatan saat dikonfirmasi melalui telepon beberapa kali belum menjawab. Dihubungi lewat pesan singkat juga belum menjawab. Kasus ini bermula barang-barang Riki selaku pelapor diambil atau disita oleh Oknum Manajemen CGC, antara lain ribuan galon air mineral, LPG, etalase, keramik dan oli mesin mobil 2 drum dengan total kerugian lebih kurang 695 juta rupiah. Hingga saat ini barang tersebut belum dikembalikan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Untuk mencari keuntungan besar, 3 orang warga Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin memasukkan pupuk subsidi menjadi pupuk non-subsidi. Kepolisian Resort Banyuasin kembali mengungkap kasus pemalsuan pupuk subsidi yang disulap menjadi pupuk non-subsidi dengan berbagai macam merek yang didapat dari Provinsi Lampung dan akan dijual ke Provinsi Jambi. 3 orang pelaku pemalsuan pupuk subsidi berinisial FR, PA, dan AM ditangkap tim Reserse Kriminal Polres Banyuasin di RT 1 Dusun 1 Desa Santansari, Kecamatan Sembawa, tempat gudang penyimpanan barang. Pupuk subsidi diamankan sebanyak 575 sak dengan berat 29 ton, mesin penjahit disertai benang, stempel, dan nota barang. Berdasarkan pengakuan pelaku di hadapan polisi, pupuk subsidi yang dipalsukan sebanyak 5 jenis, yakni SP35, Poska, TSP Mahkota Ungu, TSP Mahkota Oren, dan Haikei. Kita Satreskrim Polres Banyuasin baru saja melakukan penangkapan terkait dengan tindak pidana pupuk oplosan, yang mana barang bukti yang kita amankan sebanyak kurang lebih 29 ton pupuk yang sudah dioplos dari 3 orang tersangka yang kita amankan. Yang pertama inisial F, yang kedua inisial RM, yang kedua inisial M, yang didapat dari Provinsi Lampung, ditukar karungnya dengan modus operandi ditukar karungnya menjadi pupuk non subsidi yang semula pupuk subsidi lalu dijual kembali ke Provinsi Jambi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 3 pelaku diancam pasal 122 Junto 73 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Junto pasal 8 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, denda 3 miliar rupiah dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Banyuasin, Martin, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.